Kita semua tentu tahu bahwa dalam kompas ini terdapat dua garis kuning, yang satu pendek dan yang satu panjang. Untuk apa itu? Salam, jumpa lagi dengan saya Ikhwal Praja di channel YouTube kesayangan kita. Baik, tentu semuanya tidak asing dengan kompas lensa bidik seperti ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompas bidik lensa. Penggunaan kompas bidik seperti ini sangat populer sekali, bahkan bisa dikatakan ini adalah kompas sejuta umat. Ketika kita menggunakan kompas seperti ini, maka bayangan kita cara menggunakannya adalah ketika kita ingin menentukan sebuah sudut dari sebuah objek, maka kita tinggal membidik objeknya di mana, kemudian kita lihat derajatnya menggunakan lensa. Begitu juga sebaliknya, kalau kita sudah mendapatkan sudut, ketika kita ingin mengetahui di mana arah sudut tersebut, kita bisa membidikkan, kita paskan jarum kompas sesuai dengan derajatnya yang bisa kita lihat melalui lensanya, kemudian melalui visir, kemudian dari visir kita lihat ke depan ada objek apa. Seperti itu. Tidak salah, hanya saja penggunaan kompas ini semacam apa ya? Gini. Jadi ketika kita membeli kompas ini, kita tidak akan pernah mendapatkan manual book atau instruction guide untuk menggunakan kompas ini. Kalaupun ada, mungkin hanya sebatas satu atau dua cara. Biasanya di belakang kotaknya. Mau merek apapun kompas itu, mau yang bermerek seharga jutaan seperti Branton, ataupun merek yang 30-an ribu, ataupun merek yang 30-an ribu yang kemudian diberi label yang harganya naik 2 kali lipat, itu semua sama, tidak ada instruction guide-nya. Sehingga saya merasa bahwa si pembuat sendiri atau si provider atau si distributor sendiri tidak mengerti bagaimana cara menggunakan kompas ini. Oleh karena itu, saya ingin berbagi dari apa yang telah saya pelajari selama ini tentang cara menggunakan kompas bidik ini. Kita mulai dari sejarahnya. Kompas ini sudah teramat sangat lama. Kompas ini saya lupa tahunnya berapa. Kompas ini digunakan pada Perang Dunia Kedua dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Kemudian dari model yang digunakan di Perang Dunia Kedua, kemudian dikopi bentuknya, ya modelnya seperti ini. Sehingga untuk digunakan sekarang mungkin bagi navigation enthusiast seperti saya, ketika saya berkegiatan di alam bebas, terutama berkaitan dengan navigasi, maka penggunaan kompas ini sudah tidak sering menggunakan kompas seperti ini. Hanya saja ketika saya gunakan hanya saja untuk mengenalkan ketika ada diklat atau ada pelatihan mengenai navigasi darat. Sementara kalau saya sendiri lebih cenderung menggunakan kompas orientering atau bahkan menggunakan yang lebih presisi lagi menggunakan kompas prisma. Sebenarnya bagaimana sih cara menggunakan kompas ini? Yang pertama adalah penggunaan kompas ini dengan peta. Kita cari tempat datar dulu. Kita praktekkan. Bila kita perhatikan pada kompas ini di pinggirnya sini terdapat penggaris, kemudian kita lihat ada skala 1/50.000. Seandainya peta ini cocok dengan skala pada kompas ini 1/50.000, penggaris ini bisa kita gunakan sebagai pengganti protraktor untuk mencari koordinat. Namun sayang pada kompas ini skalanya adalah 1/50.000, sementara peta yang saya gunakan skalanya 1/25.000, jadi tidak cocok. Tapi jangan khawatir, saya memiliki kompas yang skalanya 1/25.000 ini, semoga nampak. Maka kita bisa gunakan pinggir dari kompas ini pada bagian penggarisnya, kita bisa gunakan sebagai pengganti protraktor untuk mencari koordinat. Sebagai misal adalah ini, saya ingin mencari koordinatnya dari Gunung Pringgondani. Maka caranya gampang, karena ini koordinatnya adalah UTM, maka ini adalah garis kiri dari garis kiri ke kanan. Maka bisa kita hitung, semoga tampak. Ini ada 1000,
kemudian ini ada 9,5, kemudian ini ada 9, 8,5, 8. Jadi ini adalah 80. Bila kita lihat garis ini, maka angkanya adalah 674. Kemudian kita cari koordinat selanjutnya. Kita hitung lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70. Sementara pada garis vertikalnya ada angka 9149, hasil pengukurannya adalah 70, maka koordinatnya adalah 9149. Kalau ditulis komplit 67480 914970. Jadi kompas ini bisa kita gunakan sebagai pengganti protaktor. Kemudian kita perhatikan ada garis-garis vertikal pada peta, di mana garis ini bisa kita manfaatkan sebagai orienteering line. Kemudian kita himpitkan visir atau kawat pada kompas dengan garis. Setelah jajar, kita putar peta ini sehingga arah utara pada kompas itu sejajar dengan visir. Jadi ini namanya adalah orientasi peta. Setelah kita mengorientasikan peta seperti ini, kita tanpa menggunakan protractor bisa menentukan sudut dari sebuah titik menuju ke titik tertentu. Jadi setelah utara peta dengan utara magnet pada kompas ini sudah sejajar, maka kita bisa angkat kompasnya. Kemudian bila kita ingin mengetahui berapa sudut, misal saya berada di Gunung Bulak, kemudian saya ingin ke Gunung Pringgondani, maka saya tinggal menghimpitkan pinggir dari kompas ini dari Gunung Bulak ke Gunung Pringgondani. Jadi yang perlu diingat adalah garis ini adalah tujuan kita. Kalau dalam kompas base plate itu namanya direction arrow. Jadi ini adalah arah tujuan kita. Kalau saya hadapkan ke sini berarti tujuannya ke sana. Kalau saya hadapkan ke sana berarti tujuannya ke sebelah kiri saya. Setelah dari Gunung Bulak dan Gunung Pringgondani terhimpit dalam satu garis, maka selanjutnya adalah kita putar, di mana garis kuning panjang kita putar searah dengan visir atau kawat dari kompas ini, maka akan ketemu sudutnya. Bisa kita baca dari Gunung Bulak menuju Gunung Pringgondani adalah sebesar 200 derajat. Jadi selain menggunakan protaktor, kita bisa menggunakan kompas bidik lensa ini untuk mencari berapa derajat dari titik 1 ke titik selanjutnya menggunakan kompas bidik ini. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menuju tujuan tadi. Semisal saya sekarang berada di Gunung Bulak, kemudian sudutnya tadi untuk menuju ke Gunung Pringgondani adalah 200 derajat. Seperti biasa yang kita lakukan adalah menggunakan bidikan. Jadi kita akan membidik 200 derajat. Kemudian di depan kita ada apa, kita tandai, kita menuju ke sana, kita bidik lagi 200 derajat, begitu seterusnya. Jadi selain teknik membidik untuk mencapai tujuan kita, ada teknik satu lagi, mungkin karena medannya yang sulit, untuk membidik saja susah, kita bisa menggunakan teknik yang digunakan sama seperti pada teknik ketika kita menggunakan base plate kompas. Untuk menggunakan cara seperti kita menggunakan kompas base plate pada kompas ini, yang pertama kita lakukan adalah kita mensejajarkan atau meluruskan angka 200 derajat tadi dengan visir atau kawat ini. Selanjutnya setelah lurus, setelah visir atau kawat ini lurus dengan angka 200 di sini ada arah panah utara, maka kita putar sehingga garis kuning yang panjang akan sejajar dengan arah utara. Dengan demikian, maka kita selama perjalanan harus menjaga garis kuning ini sejajar dengan garis hijau arah utara. Ketika garis kuning yang panjang tadi sudah sejajar dengan panah atau 0 derajat arah utara dari kompas ini,
kemudian kita tempelkan kompas ini ke tubuh kita. Kemudian ketika kita ingin memposisikan tubuh kita pada sudut tersebut, jangan hanya gini, tapi putar dengan seluruh badan untuk menjaga keakurasiannya. Setelah itu barulah kita melihat ke depan ada apa, kita tandai, baru kita menuju ke depan. Demikian tadi cara menggunakan kompas dengan teknik seperti kompas base plate. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, kita semua tentu tahu bahwa dalam kompas ini terdapat dua garis kuning, yang satu pendek dan yang satu panjang. Untuk apa itu? Saya akan mencoba menjelaskan kenapa ada dua garis kuning ini. Sementara saya tadi menggunakan kompas dengan teknik base plate. Pada kompas ini kita hanya menggunakan garis kuning yang panjang. Terus garis kuning yang pendek ini untuk apa? Ya, saya yakin sedikit dari kita yang mengetahui fungsi dari garis kuning ini. Kita tahu bahwa antara garis kuning yang pendek dengan yang panjang jaraknya adalah 45. Kemudian satu klik pada kompas ini itu adalah 3 derajat. Saya akan cari tempat yang tenang dulu karena ini terlalu silau kalau saya menjelaskannya di sini. Kita perlu ketenangan, kita ngopi dulu supaya kita benar-benar paham bagaimana cara menggunakan garis pendek kuning pada kompas ini. Ya, jadi begini prinsip kerjanya dari garis kuning pendek ini. Garis kuning pendek ini bekerjanya berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika garis pendek ini saya sejajarkan dengan visir, maka jarum pendek ini berada di 0 derajat. Kemudian, nah, karena berlawanan arah bekerjanya, maka garis panjang ini ketika saya arahkan jarum kompasnya ke jarum kuning yang panjang, maka sudut yang dibuat ini adalah 45 derajat tanpa harus melihat angka yang ada di dalam kompas ini. Maka bila saya taruh lagi ini di 90 derajat, maka sudut kuning ini berada di 135 derajat. Jadi semisal seperti ini. Ketika saya diminta untuk berjalan ke arah sudut 138 derajat, maka jarum pendek kita arahkan ke 90 derajat dari kompas ini. Nah, maka garis kuning panjang ini akan menunjukkan 135 derajat. Karena kita diperintahkan untuk berjalan sebesar 138 derajat, maka kita harus menambahkan satu klik, karena satu kliknya itu adalah 3 derajat. Nah, setelah itu baru kita sesuaikan atau kita sejajarkan arah panah dari kompas ini ke garis kuning panjang. Nah, maka arahnya adalah akan ditunjukkan pada visir ini. Kita tinggal menggeser satu klik saja untuk sudut 138 derajat. Coba bayangkan jika hanya ada garis panjang satu, misal di sini 90 derajat, kemudian kita diminta untuk 138 derajat, dari 90 ke 138 derajat, maka kita memerlukan 16 klik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dengan adanya garis kuning pendek, inilah fungsinya untuk mempersingkat dan mempermudah serta mengurangi kesalahan ketika melakukan kompas malam. Karena dengan melihat angkanya di sini sangat sulit sekali dilakukan di malam hari. Sebagai contoh lagi, misal seperti ini. Semisal kita diminta berjalan kompas di malam hari, semisal sudut yang ditentukan adalah 240 derajat, maka kita taruh garis pendek ini ke sudut yang paling bawah 180. Kenapa? Karena nanti akan ini garis panjangnya yang kuning ini karena selisih 45 akan membentuk sudut 225. 225 akan lebih dekat kepada 240. Jika segini adalah 225, maka untuk ke arah 240 itu harus ditambah sebanyak 15 derajat. Nah, berarti 15 derajat dibagi 3, maka akan ada 5 klik. Itu
2, 3, 4, 5. Nah, dengan demikian maka ketika saya hadapkan kompas ini, ketika arah utaranya menyentuh atau sejajar dengan garis kuning panjang, maka ke arah sinilah arah 240 derajat. Jadi seperti itulah fungsinya dari garis pendek kuning sebagai garis referensi. Jadi demikian tadi fungsi dari garis kuning pendek pada kompas. Jadi sebagai garis referensi. Sebagai tambahan saja, ketika kita menggunakan garis kuning panjang dan pendek tadi, memang pada kompas ini tidak tersedia titik-titik pembantu di mana kita harus meletakkan garis kuning pendeknya di daerah-daerah tertentu, misal di sudut 90 derajat. Sementara di kompas saya yang satunya ini, maka ini ada titik tertentu, titik yang harus dituju oleh garis yang pendek. Kemudian di bawah juga ada, di sini, kemudian di sini. Nah, ini semua adalah untuk memudahkan kita dalam meletakkan posisi si garis yang pendek. Seperti tadi itulah penggunaannya, kita sebenarnya harus hafal di luar kepala ketika sudutnya berapa, kita harus menggeser kuning pendeknya berapa. Dan ini tidak banget kalau digunakan zaman sekarang. Untungnya sekarang sudah banyak kompas-kompas yang lebih mudah digunakan daripada menggunakan kompas ini. Ya karena orang dulu mungkin lebih senang ngitung-ngitung daripada generasi kita yang lebih senang menggunakan kalkulator. Jadi demikianlah tadi cara menggunakan garis kuning panjang dan garis kuning pendek. Ya, akhirnya kita sampai di penghujung pembicaraan kita mengenai kompas bidik lensa ini. Memang kompas bidik lensa ini jarang atau sulit kita temui bagaimana cara menggunakannya karena tidak ada instruction manual atau instruction guide-nya. Kita bisa menggunakan kompas ini turun-temurun dari yang diajarkan senior kita hingga ke kita. Dan apa yang saya sampaikan hari ini adalah sebagai tambahan bagaimana cara untuk menggunakan kompas ini seperti yang diajarkan juga senior-senior saya kepada saya, dan saya share, saya bagikan kepada teman-teman yang barangkali juga kesulitan, mungkin juga belum tahu bagaimana cara menggunakan kompas ini selain hanya dibidik saja. Baik, apabila ada kurang lebihnya dari video saya kali ini, ya memang saya jarang menggunakan kompas ini, tapi saya berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman dari apa yang telah diajarkan, dari apa yang telah saya pelajari, dari apa yang telah diajarkan oleh senior-senior guru-guru saya mengenai navigasi darat tentang penggunaan kompas ini. Apabila ada saran, mungkin saya miskonsepsi atau salah dalam penyampaiannya, saya mohon untuk diberi pencerahan juga. Karena terus terang kompas seperti ini kan memang jarang instruction manualnya atau instruction guide-nya. Jadi ya kita berbagi saja. Baik, saya akhiri sampai di sini. Saya Iqbal Praja. Salam.